Halo Sobat Semandra, welcome back to podcast yang udah kalian tunggu-tunggu nih, yaitu After the Bell. Bersama saya, Khaira Hafista Altamoza, sebagai host pada podcast kali ini. Sebelumnya, terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami sudah mengundang narasumber yang keren dan pastinya inspiratif banget loh. Kalian penasaran kan? Nah, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol langsung. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, biar makin akrab nih, Kakak boleh dong berkenalan langsung sama Sobat Semandra. Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Mesya Nawazayu, biasa dipanggil Mesya. Aku dari kelas 11 F10, salam kenal. Nah, dengar-dengar nih ya, Kak Mesya tuh habis aja ikut lomba FLS 3E. Betul. Kakak dapet juara 1 tuh nih aku dengar. Iya, Alhamdulillah banget sih. Kalau boleh tahu nih, gimana sih proses Kak Mesya bisa dapat juara 1 di bidang poster digital ya Kak? Iya, betul Nah, banget. boleh dong ceritain gimana proses dan motivasinya tuh apa? Kalau buat motivasi sendiri, sebenarnya dari SMP aku memang udah ikut lomba FLS 2N, dan dari SMP aku juga udah ikut yang jenjangnya hampir sama kayak FLS 2N tadi, MAPSI dan lain-lain. Cuman saat itu memang belum rezekinya buat dapet juara. Dan hal itu tuh memang ngebikin aku jadi skeptis gitu loh. Mungkin lomba-lomba kayak gini tuh memang bukan buatku. Tapi saat SMA ini aku lihat masih ada chance. Kayak guru tuh nawarin kan, ini ada lomba FLS 3N gitu. Terus langsung deh aku cari cabang yang memang sesuai sama passion aku. Kayak salah satunya desain poster. Terus pas kelas 10 aku coba tuh desain poster dan alhamdulillahnya dapet juara 2. Tapi di kelas 11 ini tuh aku coba lagi kan buat cabang desain poster lagi. Tapi ternyata tuh tantangannya lebih besar lagi malahan karena pas detik-detik mau lombanya tuh memang bertepatan sama ujian, persiapan PAMSEN, seperti itu. Dan itu tuh ngebikin aku agak bingung nih manajemennya harus kayak gimana. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa termanajemen, masih bisa kekejar ke deadline-nya. Dan alhamdulillah ya Tuhan tuh emang kayak bener-bener baik. Jadi memang apa yang kita usahakan pasti resultnya sesuai sama apa yang kita mau. Dan kalau memang belum kecapai sama result yang kita mau, berarti Allah tuh memang gimana ya, pengen kita masih menikmati prosesnya. Kayak yang orang-orang bilang, trust the process, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum dapat memenangkan lomba-lomba yang kalian ikuti, mungkin memang dari Allah sendiri pengen kalian masih enjoy sama prosesnya. Jadi jangan berkecil hati, seperti itu. Keren banget sih Kak ceritanya. Terus nih, dengar-dengar ya, selain Kak Mesya tuh berprestasi dalam lomba nih ya, Kak Mesya tuh juga aktif loh di bidang eskul kayak Hackers, bahkan jadi ketua Nirmara. Iya, betul. Keren sih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu di Hackers itu, Kak Mesya tuh di bagian divisi apa sih? Dan tugasnya tuh ngapain gitu loh? Kalau buat di Hacker sendiri, dulu tuh aku masuknya di divisi TKP ya, kayak desain-desain kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat partner yang memang enak banget diajak kerja sama. Dan kalau buat tugasnya sendiri, biasanya kita bikin pamflet hari peringatan, terus kayak video konten, seperti itu. Oke, terus sebagai ketua Nirmara nih Kak, pastinya pernah ngadapin tantangan dong. Iya. Nah, tantangan terbesar yang pernah Kak Mesya hadapi selama menjadi ketua Nirmara tuh apa toh? Tantangannya sendiri tuh malah ada di awal. Kan kelas 10 tuh aku ikut ekskul basket juga ya, dan ternyata jadwalnya tuh tabrakan sama ekskul Nirmara. Kalau basket itu kan hari Senin, Rabu, Jumat. Kalau Nirmara hari Rabu. Jadi kayak semisal nih minggu pertama aku ikut basket, minggu kedua aku ikut Nirmara kayak gitu. Tapi dampaknya tuh ngebikin aku jadi kurang akrab sama anggota Nirmara yang lainnya. Dan apa ya, ternyata pas regen, pas bulan Januari, aku kepilih jadi ketua Nirmara, dan itu tuh benar-benar ngebikin lumayan panik ya, karena aku memang belum akrab sama kakaknya, sama teman-teman juga. Tapi ya nggak berhenti di situ, aku coba reach out ke kakak-kakak, ke teman-teman, gimana sih biar kita bisa akrab. Dan itu kan juga apa ya, mendekati proker PAMSEN. Jadi memang
aku reach out terus gimana biar proker kita bisa sukses dan lain-lain. Tapi ya walaupun masih banyak kekurangan, tapi dari proker yang aku kira itu bakalan menjadi tantangan terbesar buat aku, malah menjadi apa ya, ngebikin aku dan anggota-anggota yang lainnya jadi lebih akrab kayak gitu. Oke, ngomongin hobi nih, sebagai anggota bahkan ketua Nirmara nih, Iya. Kak Mesya tuh pasti hobi melukis dong ya. Iya, hobi banget. Nah, bahkan karyanya ya nih dipajang loh waktu di pameran seni kemarin, paling gede depan sendiri lagi. Aduh, jadi malu. Nah, kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong tuh soal karya yang dilukis sama Kak Mesya sendiri itu ada artinya nggak sih, Kak? Oh, kalau arti dan maknanya sendiri tentu ada. Walaupun aku tuh sebenarnya kalau melukis tuh lebih ke open gitu ya. Jadi terserah audiens mereka nganggepnya maknanya kayak gimana. Cuman kalau buat makna dari aku sendiri pasti ada. Itu tuh gambarin kita yang di fase-fase remaja ini yang masih bingung nyari jati diri. Kan di lukisan itu kan kayak ada seorang perempuan di tengah yang dikerubungin sama ikan-ikan, dan ikan-ikannya itu kan juga bentuknya, warnanya juga beda-beda. Nah, itu gambarin kayak orang-orang yang udah ketemu jati diri mereka sendiri. Sedangkan perempuannya itu masih bingung. Dan perempuannya itu malah ngeliatin orang-orang yang udah ketemu jati dirinya sendiri. Padahal kan harusnya kita eksplor kan, kita eksplor sendiri jati diri kita tuh kayak gimana. Dan itu tuh memang sengaja aku tuangin buat gambarin kebingungan kita di masa remaja kayak gitu. Kayak insecure gitu ya si Iya, ceweknya betul. tuh. Betul banget, malah liatin orang-orang kayak gitu. Terus nih, ngomongin soal hobi nih melukis nih, pastinya awal mulanya Kak Mesya itu suka melukis tuh kapan dan karena apa sih? Oh, kalau itu memang dari kecil, cuman ya dulu tuh ya kayak adik yang suka ikut-ikut kakaknya. Dulu tuh aku tuh memang suka melukis sama gambar juga, dan aku tuh lihat itu tuh kayak keren banget gitu. Terus aku jadi ikut-ikut tuh. FOMO ya? Iya, FOMO, betul banget. Terus ya akhirnya aku jadi suka kayak itu gambar melukis. Terus pas SMP aku upgrade lagi skillnya. Terus sampai sekarang memang malah menjadi passion aku kayak gitu. Terus gimana sih cara Kak Mesya tuh ngatur waktu atau memanajemen waktu itu dari ikut lomba, terus melukis, bahkan eskul nih Kak? Kalau buat manajemen waktu sendiri, aku tuh memang masih kurang ya, aku sadar masih kurang. Tapi biasanya kalau buat cara mengatur yang biasanya masih aku terapin buat saat ini ya dari yang aku sukain dulu, terus kayak event-event terdekat. Misal aku lagi memang pengen lukis ya, biasanya aku lukis, terus kayak event-event terdekat kayak lomba yang memang harus segera dikerjakan ya aku kerjain kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih pendapat Kak Mesya nih. Menurut Kak Mesya tuh seberapa penting sih skill dalam hal seni, terutama tuh desain digital di era sekarang gitu loh? Kalau menurutku seni itu perlu banget ya, karena dunia ini tuh sebenarnya penuh dengan seni gitu. Iya. Apalagi di saat sekarang tuh yang era digital memang lagi marak-maraknya. Menurutku tuh penting banget skill dalam hal digital. Kayak kita nih kalau misalnya kita jualan gitu kan, kalau cuman dari mulut ke mulut tuh kayaknya iya susah ya, kurang ya kalau zaman sekarang. Memang perlu dari digitalnya juga kayak marketing kayak gitu. Jadi menurutku memang perlu banget skill dalam hal digital. Oke, terus ada pesan yang mau disampaikan nggak buat Sobat Semandra yang ingin berkarya kayak Kak Mesya tuh gimana biar punya rasa percaya diri gitu loh? Mungkin aku sampaikan ke yang sehobi nih sama aku yang punya interest di gambar atau melukis tapi takut buat ngelakuin hal itu. Nah, kalau dari aku sendiri, cobalah kalian buat enjoy sama hal itu dulu, baru gimana ya, soalnya tuh orang-orang tuh kebanyakan takut buat nyoba, takut buat ekspor karena takut ekspektasinya tuh Dijudge orang dijudge lain. orang, betul Bener. banget. Nah, kalian tuh jangan takut kayak gitu. Karena gimana ya? Mau orang ngomongin ini itu, mau ngejudge ini itu kayak apa yang bisa mereka lakuin juga sih di hidup kamu? Yang ngatur hidup kamu kan juga kamu sendiri. Mereka tuh bisa apa kayak gitu. Dan dari yang aku lakuin sendiri, cara aku yang aku lakuin tuh buat nge-upskill nih. Dulu pas SMP gitu kan memang aku perlu nge-upskill buat ikut lomba-lomba. Yang aku lakuin tuh aku cari-cari lukisan yang memang dia tuh udah masterpiece, dan lukisan-lukisan yang stylenya memang pengen aku achieve, pengen aku raih. Itu tuh biasanya setiap hari aku liatin gitu kan. Dan biasanya kalau kita ngelihat lukisan yang kayak gitu ada dua reaksi. Yang pertama tuh kagum, wah keren banget lukisannya bisa kayak gini. Terus yang kedua,
pastinya ada rasa iri kan, kayak dari diri sendiri, kok bisa ya orang-orang lukis kayak gitu, kok aku nggak bisa ya. Dan hal itu memang pada saat itu aku kembangin, memang rasa irinya tuh malah aku kembangin. Kan kebanyakan tuh orang-orang malah ngehindarin hal itu kan, karena mereka mau di zona nyaman mereka sendiri. Tapi saat itu malah aku kembangin buat ngebakar rasa semangat aku, biar nge-upgrade skillnya tuh makin semangat. Wah, aku harus bisa nih kayak gini, kayak gitu. Dan gimana ya, memang kita tuh harus face the reality biar kita bisa growing up kayak gitu. Tapi cara ini memang baru bisa kita terapin kalau kita enjoy sama hal yang kita lakuin kayak gitu. Udah punya kayak rasa percaya diri. Harus kayak gitu dulu baru bisa nerapin hal tadi kayak gitu. Berarti kalau Misha tuh sering banget dong ke pameran-pameran seni gitu, apalagi Solo kayaknya banyak banget deh kayak gitu kan. Kalau buat pameran sendiri sebenarnya belum terlalu sih, tapi kalau buat ikut aku alhamdulillahnya udah ikut 2. Sering lihat kayak karya seni lokal gitu kali ya Kak? Iya, dulu tuh sempat ikut yang di Kabupaten Sukoharjo itu udah pernah, terus sama yang eventnya Snoopy yang di ATP itu juga udah pernah. Keren sih Kak. Nah, aku juga ingin suka seni, tapi kok bisa ya gambarnya cuma gunung sama sawah doang gitu loh. Boleh loh diterapin di kembang-kembang itu, nggak apa-apa. Iya sih. Kalau hobinya melukis kayak Kamesha punya bakat kayak gitu sih terapin ya Kak. Sadar diri tapi. Aduh, jangan kayak gitu dong. Oke, terakhir nih Kak. Kalau boleh tahu harapan Kamesha ke depannya tuh apa sih? Ya kalau harapannya ya semoga selalu berkembang, selalu growing up. Tapi untuk kedepannya sebenarnya aku mau rehat dulu dari hobi melukis. Karena memang aku harapannya pengen fokus di akademik dulu, kayak ya nilai-nilai dan kuliah. Jadi kayak aku memang pengen puas sama diriku sendiri, baru nanti back ke hobi-hobi yang aku suka kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kamesha udah menyempatkan hadir di podcast After the Bell kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast After the Bell selanjutnya. See you.